Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang disk scheduling. Jadi, jangan lupa nonton dan simak ya sampai akhir. Jadi, di sini kami beranggotakan 3 orang, di antaranya Ridho Asyidik dengan DP 1711511011. Anissa Wirdaresti dengan DP 1811512027, dan yang terakhir Rigo Pitos Hababil dengan DP 1811513017. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi dari disk. Jadi disk merupakan salah satu perinti I/O yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Dan saat ini, disk yang umum adalah disk cakram magnetis atau hard disk. Dan biasa juga disebut dengan hard disk drive, di mana ia adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Kemudian, struktur disk. Jadi secara fisik, disk cakram magnetis terdiri atas cakram yang tersusun secara vertikal, di mana kedua sisi atas bawah pada masing-masing cakram dapat ditulis data, kecuali pada permukaan cakram paling atas dan paling bawah. Disk memiliki struktur 3 dimensi. Yang pertama, silinder, yaitu kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada. Yang kedua, track, yaitu setiap head atau side dibagi menjadi lingkaran-lingkaran konsentris. Dan yang terakhir, sektor, yaitu suatu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, jadi setiap sisi cakram terdiri atas alur melingkar atau track. Makin ke dalam sisi cakram, alurnya makin kecil. Setiap track terbagi lebih lanjut atau sektor. Setiap sektor terdiri atas sejumlah byte yang sama besarnya. Pada setiap sisi cakram terdapat head pembaca. Head pembaca ini bergerak secara radial secara bersamaan. Dan cakram-cakram berputar pada sumbu pusatnya. Berikut merupakan bentuk dari struktur hard disk. Di sini sudah terlihat komponen-komponen penyusun hard disk. Jadi sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai silinder, track, and sektor. Kemudian akan dilanjutkan. Hard disk terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen utamanya adalah pelat atau platter yang berfungsi sebagai penyimpan data. Plat ini adalah satu cakram padat yang berbentuk bulat datar. Kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Plat ini ditempatkan dalam suatu poros yang disebut spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpan data. Spindle ini berputar dengan cepat. Oleh karena itu, harus menggunakan high quality bearing. Kemudian, ada cakram magnetik atau magnetic disk. Pada cakram magnetik, inilah dilakukan penyimpan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Kemudian, ada read write head adalah pengambil data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dahulu, head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik sehingga mengakibatkan keausan pada permukaan karena gesekan. Kini, antara head dan cakram magnetik sudah diberi jarak sehingga umur hard disk lebih lama. Kemudian, ada enclosure, adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk
agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Kemudian, interface module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing module yang dahulu banyak dipakai adalah sistem IDE, Integrated Drive Electronic, dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 pin. Setelah mengetahui sedikit gambaran dari disk, yaitu definisi disk, struktur disk, dan yang lainnya, sekarang masuk pada materi utama, yaitu disk scheduling. Disk scheduling atau penjadwalan disk adalah sebuah piranti dalam sistem operasi yang bertanggung jawab mengatur tercapainya efisiensi dalam perangkat keras. Oleh sebab itu, penjadwalan disk sangatlah berperan penting dalam sistem operasi. Disk scheduling ini sendiri terjadi pada sistem multitasking. Berbeda dengan penjadwalan prosesor, penjadwalan disk request ditujukan untuk meminimalkan total latency atau access time dan seek time pada operasi-operasi transfer data. Efisiensi perangkat keras sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu akses dan besarnya disk bandwidth. Dan disk bandwidth ini sendiri adalah total jumlah byte yang ditransfer dibagi dengan total waktu antara permintaan pertama sampai seluruh byte selesai ditransfer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu yang mempengaruhi efisiensi perangkat keras adalah kecepatan waktu akses. Waktu akses itu sendiri memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama waktu pencarian dan yang kedua waktu rotasi disk. Waktu pencarian yaitu waktu yang dibutuhkan disk arm untuk menggerakkan head ke bagian silinder disk yang mengandung sektor yang diinginkan. Sedangkan waktu rotasi disk yaitu waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu rotasi atau perputaran disk sehingga yang diinginkan dapat dibaca oleh head. Pemanggilan sistem ke sistem operasi. Untuk meningkatkan kecepatan akses dan bandwidth, kita dapat melakukan penjadwalan pelayanan atas permintaan input-output dengan urutan yang tepat. Jika suatu proses membutuhkan pelayanan input-output dari atau menuju disk, maka proses tersebut akan melakukan sistem call ke sistem operasi. Permintaan tersebut membawa beberapa informasi, yaitu yang pertama, apakah operasi input atau output. Yang kedua, alamat disk untuk proses tersebut. Yang ketiga, alamat memori untuk proses tersebut. Yang keempat, jumlah byte yang akan ditransfer. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis penjadwalan disk atau jenis-jenis disk scheduling. Yang pertama, penjadwalan FCFS. Bentuk paling sederhana dalam penjadwalan disk adalah dengan sistem antrian atau queue atau yang disebut juga dengan first come, first serve atau FCFS. Algoritma ini secara intrinsik bersifat adil, tetapi secara umum, algoritma ini pada kenyataannya tidak memberikan pelayanan yang paling cepat. Yang kedua, penjadwalan SSTF. Sangat beralasan jika menutup semua pelayanan pada posisi head saat ini. Sebelum menggerakkan head ke tempat lain yang jauh untuk melayani suatu permintaan, asumsi ini mendasari algoritma penjadwalan yang kedua, yaitu Source Seek Time First atau SSTF. Algoritma ini memilih permintaan dengan berdasarkan waktu pencarian atau seek time paling minimum dari posisi head saat itu. Karena waktu pencarian meningkat seiring dengan jumlah silinder yang dilewati oleh head, maka SSTF memilih permintaan yang paling dekat posisinya di disk terhadap posisi head saat itu. Yang ketiga, yaitu penjadwalan elevator atau scan. Pada algoritma scan, pergerakan disk arm dimulai dari salah satu ujung disk, kemudian bergerak menuju ujung yang lain sambil melayani permintaan setiap kali mengunjungi masing-masing silinder.
Jika telah sampai di ujung disk, maka disk arm bergerak berlawanan arah. Kemudian mulai lagi melayani permintaan-permintaan yang muncul. Dalam hal ini, disk arm bergerak bolak-balik melalui disk. Yang keempat, yaitu penjadwalan one-way elevator atau T-scan. Mirip dengan elevator atau scan, bedanya head tidak melakukan pembalikan arah. Misalnya, pada saat head bergerak dari arah luar ke dalam, jika head sudah berada di dalam, maka arah pergerakan head akan dikembalikan ke luar lagi. Setelah itu, baru pergerakan head akan dilanjutkan lagi. Selama pengembalian posisi, tidak ada operasi baca atau tulis. Yang kelima, yaitu penjadwalan loop. Mirip dengan T-scan, pada penjadwalan loop, bedanya yaitu head tidak perlu melakukan perjalanan penuh dari bagian terluar sampai terdalam bila sudah langsung dilakukan sebelum sampai trek terdalam. Kesimpulannya, pada pemilihan algoritma penjadwalan disk atau disk scheduling, tidak ada algoritma yang terbaik untuk semua keadaan yang terjadi. SSTF lebih umum dan memiliki perilaku yang lazim ditemukan. Scan memperlihatkan kemampuan yang lebih baik bagi sistem yang menempatkan beban pekerjaan yang berat kepada disk, karena algoritma tersebut memiliki masalah starvation yang paling sedikit. Untuk jenis SSTF dan loop, sering dipakai sebagai algoritma dasar pada sistem operasi. Dengan algoritma penjadwalan yang manapun, kinerja sistem sangat tergantung pada jumlah dan tipe permintaan. Sebagai contoh, misalnya kita hanya memiliki satu permintaan, maka semua algoritma penjadwalan akan dipaksa bertindak sama. Sedangkan permintaan sangat dipengaruhi oleh metode penempatan berkas. Karena kerumitan inilah, maka algoritma penjadwalan disk harus ditulis dalam model terpisah dari sistem operasi. Jadi, hal ini bertujuan agar dapat saling mengganti dengan algoritma lain jika diperlukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami berikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat diaplikasikan dengan sebaik-baik mungkin. Thank you. Sekianlah penjelasan materi dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada viewers yang telah menyaksikan hingga akhir. Semoga sekali lagi dapat dijadikan pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Atas kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya ya guys.